dia juga sampai takut kalau nggak bisa balik. Dan yang lain juga kayak Akbar dan lainnya juga udah nggak tahu, dan itu juga udah sempet yasinin bang akunya, karena udah katanya udah mati. Aku udah mati, jadi mereka udah yang pasrah, udah nggak ada denyut nadi, udah nggak ada nafas. Yang benar aku pakai sleeping bag udah diyasinin, udah tinggal gotongnya aja ke bawah gimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Gede Pangrango pada tahun 2018 lalu. Tapi sebelum narasumber kita hadirkan di tengah-tengah kita, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita panggil narasumber kita. Tentunya akan saya bacakan mantra terlebih dahulu. Oh, narasumber. Dengan kekuatan datang bulan, datanglah. Oh, gue salah panggil orang. Bang, lu Bang Akbar kan? Iya, bukan lu yang cerita bang. Lu kan udah waktu itu tahun 2021 kemarin cerita. Sekarang ini kita mau nyeritain yang lu ceritain itu, si cewek yang dia koma 6 jam ya. Nah iya, kurang lebih 6 jam ya. Gue pulangin dulu ya bang ya. Ntar lu cerita lagi, kalau naik gunung ada cerita lagi. Oke? Oke. Gue ngeliat dulu ya. Mudah-mudahan bener nih sekarang. Wah, bener nih kayaknya. Oke, Kak Elva atau Elsa nih. Kalau yang waktu diceritain Bang Akbar kemarin itu namanya disamarkan Elsa. Frozen sekarang kali. Kita ini aja ya, kita Asli. blow up aja ya namanya. Sebenarnya ini namanya Kak Elva. Elva. Oke, Kak Elva, salaman dulu biar kita nggak berantem. Iya. Iya. Berantem. Jangan grogi, tahan napas, Mati Pak. relax. Oke, Kak Elva. Hai. Ini Kak Elva ini dari Cikarang. Cikarang ya? Iya Cikarang. Cikarang datang ke Tambun. Kita undang di kediamannya si Bang Akbar. Jadi Bang Akbar ini dia punya ini juga Kak, punya open trip. Udah laku sekarang, udah gede. Udah gede, iya. Dulu mah enggak soalnya. Bener. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan atau trip ke gunung ya, Ya mungkin bisa bisa hubungin Mas Akbar. Adventure New. Oh, nggak pakai New. Nggak pakai Old New. berarti. Apang Adventure. Nanti kita cantumin aja deh IG-nya di bawah ini. Yap. Langsung aja ke Gimana, Kak? Elva. Kak Elva. Jadi kan waktu pendakian di tahun 2018 itu Kak Elva ini sempat koma 6 jam. Dan di situ juga ini ada videonya juga ya, kita cantumkan lagi nanti kita videonya di tayangan ini. Biar teman-teman tahu nih. Ini Kak Elva waktu itu sempat koma 6 jam. Dan Kak Elva ini juga punya sixth sense atau indera keenam lah, seperti itu Kak ya. Iya, sensitif. Bisa berinteraksi langsung dengan makhluk-makhluk ya, tak kasat mata itu dulu Kak ya. Sekarang sih masih Kak ya. Masih dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit ya. Jangan banyak-banyak. Oke, Kak Elva udah siap Kak ya? Diapain? Cerita. Oh iya, boleh. Oke. Kak Elva, bisa diceritakan sedikit kisi-kisinya aja dulu nih Kak. Kisi-kisinya ini mungkin dari POV aku ya Kak ya. Okay. Mungkin agak beda nanti sama versinya Bang Akbar gitu. Kalau aku sih intinya lebih ke hebatnya gue bisa
ke hutan seindah itu, bisa ngeliat yang namanya the real pakaian kerajaan, bisa ngeliat teman-teman gue tidur di atas kawah sama di telaga-telaga kayak gitu sih. Jadi kayak aduh kok bisa kayak gini, serem tapi seru juga, dan itu pengalaman hidup seumur hidup kali yang mungkin ya saya juga nggak mau terulang lagi sih. Tapi itu bagus banget dan banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil, mungkin teman-teman nanti yang nonton juga bisa ambil gitu. Siap Kak, disimpan dulu ceritanya Kak, kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Elva menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Gede Pangrango, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Elva, selamat welcome. Selamat apa welcome ya? Selamat udah welcome. Iya, bener. Selamat welcome di channel YouTube Jejak Backpacker. Udah siap Kak ya? Boleh. Jadi ntar kalau komentar ada yang ini, hiraukan aja Kak. Jangan dihiraukan maksudnya. Kan baca aja, siapa tahu ada yang membangun. Benar. Oke, boleh. Ya. Oke, Kak Elva, bisa langsung kali Kak ya ceritanya. Oke, monggo. Pokoknya ini mulanya tuh di 2018. Saya tuh coba-coba naik gunung karena temen itu ada yang dari dulu tuh udah ngajakin naik gunung nih. Cuma aku belum berani aja sih hatinya. Ada namanya Fandi. Dia teman dari aku sekolah lah. Sampai akhirnya oke ayo, tapi nggak punya alat-alat nih, nggak punya carrier, nggak punya sleeping bag gitu-gitu. Dicariin sama dia pinjeman biasa. Salahnya itu juga emang dari awal sih Bang, aku nggak ada izin sama orang tua. Mungkin itu udah salah pertama kali ya. Nggak ada izin sama orang tua, bilang pokoknya mau main aja, tapi nggak bilang mau ke gunung. Ya langsung berangkat aja. Itu salah banget, jangan ditiru, pokoknya jangan banget. Udah nyampe di gunung, berangkat tuh malam, Jumat malam, ke base camp lagi nih di sini nih di Tambun, di tempatnya Bang Akbar. Kita berangkat mungkin jam 10-an malam, naik motor iring-iringan tuh banyak, sampai di Putri ya, base camp Putri itu jam 2 jam 3 pagi. Jadi di situ tidur, tapi nggak bisa tidur juga karena namanya orang baru sampai ya. Begitulah, yang cowok-cowok kan nggak mungkin langsung tidur ya, pasti ada ngopi dulu, ada yang ngerokok dulu. Akhirnya mau nggak mau ya dipaksain tidur ayam karena baru pulang kerja juga kan, jadi langsung berangkat, jadi masih ada capeknya juga, belum makan. Itu salah lagi tuh, kedua tuh nggak sayang sama tubuh sendiri kayaknya, digeber. Langsung tidur jam 7 tuh, tadinya tuh udah direncanain nih kita naik jam 7 ya pagi, jam 8 lah paling siang biar nggak kesorean nyampe di surkennya. Jam 7 tapi hujan ternyata, nggak gede sih, gerimis-gerimis doang, gerimis syahdu gitu. Ngaret jam 9 setengah 10 kayaknya baru naik. Ya karena nggak pernah naik gunung, udah ngos-ngosan kan, biasa ya Bang, namanya pendaki awal pemula udah ngos-ngosan, dan bukan tipe yang suka ngemutin coki-coki madu gitu tuh, nggak. Naik jalan-jalan, belum ada yang aneh, nggak ada yang aneh, sampai di pos 3 itu kan udah masuk waktu zuhur ya Bang ya. Tapi itu posisinya udah beda nih, kita tuh ada sekitar 10 atau 12 orang. Jadi itu udah mulai mencar nih. Yang satu berenam mungkin ya, berenam tuh udah duluan, dan itu fatalnya juga kondisi logistik juga ada di mereka semua. Jadi yang dibawa itu kayak cuma udah bekal pribadi aja sih, snack pribadi. Jadi jam 12 yang harusnya kita makan, itu tuh nggak makan. Jadi beneran udah makan seadanya,
karena Bang Akbar sendiri juga harus ngejar yang udah duluan di atas, karena kan bawa tenda segala macem ya, juga mikirnya juga biar di Surken nih karena posisi rame, jadi biar dapet tempat yang enak, yang strategis gitu. Oke. Jadinya di situ sholat, posisi hujan-hujan juga, itu udah mulai agak nggak enak nih. Hati itu gelisah gitu bawaannya, nggak enak. Udah maksa yuk naik lagi, udah mulai itu tumbang satu-satu, yang kecapean lah. Jadi trek itu nanjaknya emang agak lama karena banyak yang drop juga tuh di jalan, kecapean. Banyak yang tidur, lama juga tuh mereka sampai tidur dulu kali sejam, 2 jam, kita nungguin aja. Naik 20 menit, tidur lagi, jadi banyak gitunya. Sampai akhirnya ketemu di pos berapa ya? 5 apa pos Bayangan tuh yang ada jualan warung, yang ada pop mie-nya. Yeah. Itu kita di situ ketemu, akhirnya udah makan dulu, makan pop mie tuh ceritanya di situ. Hujan lagi. Dari situ tetap mutusin udah duluan karena takut nggak kebagian lahan buat diriin tenda. Terus saya ingetnya cuma berempat. Saya, Fandi, Asmar, sama Mbak Dian. Itu kita berempat doang. Naik pakai jas hujan, ceritanya tuh ngesok gitu. Ayolah jalan duluan gitu, ninggalin yang 3 di belakang. Ngesok jalan duluan, tiba-tiba kejedot pohon. Jadi di Gede itu kan ada pohon yang agak melintang gitu ya Bang. Yeah. Yang melintang gitu. Nah, nggak tahu sih, kurang fokus kayaknya. Naik karena ngelihat ke bawah, jeduk aja langsung. Itu tuh sakit banget ya, kunang-kunang. Nah, dari situ tuh denger banget ada yang ngetawain. Khas-khasnya mbak-mbak. Khasnya si Mbak. Mbak Kun ya? Iya, si Mbak Kun tuh khas-khasnya gitu. Cari tapi masih posisi apa sih? Kunang-kunang ya kalau habis kejedot tuh. Yeah. Kejedot kunang-kunang, tetap nyari tapi kok nggak ada. Nah di situ mulai langkah juga makin berat nih. Buat jalan juga berat. Sampai tapi jalan aja terus. Nggak sholat asar juga Bang. Salah lagi deh tuh, kita nggak sholat asar. Dan akhirnya kita sampai mau arah-arah Surken kan udah mulai landai batu-batu gitu ya. Terus ngelihat orang lari-larian nih, tolongin bawa oksigen ya. Tolongin, kenapa tuh? Ternyata pas nyampe lagi hipo, jadi cewek lagi selimutin pakai aluminium foil, ditolongin banyak orang yang udah dipeluk rame-rame. Dan di situ juga baru dikasih tahu itu tuh yang namanya hipotermia. Aku juga baru tahu istilahnya di saat itu. Emang sih kondisi agak dingin, mendung-mendung juga kan. Jalan lagi ke Surken itu tuh udah jam 5:30-6 gitu Bang. Udah mulai maghrib. Okay. Sebelumnya sih dikasih tahu nih, pokoknya kalau maghrib tuh nggak boleh jalan, harus diem dulu gitu sampai habis selesai maghrib gitu, mungkin jam 6:30 atau jam 7-an gitu ya. Cuma nggak inget kali ya Bang, namanya orang ya udah di gunung lagi ya, kadang naik gunung, hilaf gitu ya, banyak hilafnya. Nyari tenda nih, mana sih tendanya gitu kan, tenda yang udah dibikin sama Akbar sama timnya yang duluan. Oke. Masuk tenda itu tuh posisi baju basah banget, namanya keringetan kali ya Bang ya, posisi basah banget, udah capek, udah deh kita tidur. Aku sama Fandi deh lebih tepatnya langsung tidur, posisi baju lagi basah-basahnya, tidur. Enak banget tidur sampai harus dibangunin. Bangun. Kita pindah tenda, jangan di sini. Akbar sama yang lain udah ngediriin tenda ceritanya. Dia yang katanya sih deket, tapi ternyata jauh banget, itu pakai banget. Dari pintu timur ke iya, ini kayak ujung ke ujung deh, itu jauh banget itu. Kok nggak nyampe, tapi kok lupa itu maghrib juga kan. Udah deh bangun ya, namanya orang lagi enak dibangunin kan linglung ya Bang ya.
Udah jalan. Lupa tuh peringatan kalau maghrib nggak boleh jalan. Itu lupa banget dan nggak tahu itu juga posisi jam berapa. Karena udah nggak mikirin jam sih, itu pengennya cepet-cepet makan, tidur, udah gitu beres. Jalan. Itu yang diceritain sama Akbar, yang cewek itu. Itu ceritanya tuh kan kita pakai senter ya. Ini kan Surken ya, di sini kan Pangrango ya, yang banyak hutan-hutan itu. Ini nyanter-nyanterin gitulah biasa. Nggak tahu mau nyari apa atau emang mau lihat doang di situ ada apa sih gitu. Nyanter. Nggak dapat apa-apa. Terus karena ini mana sih Akbar kok nggak ketemu-temu gitu. Karena emang udah jalan, ngerasa jalan jauh kok nggak ketemu-temu. Akhirnya kondisi maghrib, emang yang kayaknya tuh kayak kita segrup aja gitu yang jalan, yang lainnya udah masuk tenda, jadi nggak ada yang di luar. Jadi kita doang gitu. Itu tuh manggil, woi Akbar, di mana lo? Nah si cewek ini itu mulai ngeluarin kata-kata aneh, apa sih nggak pantas lah. Contoh ya, woi Akbar bangsat, di mana lo? Pokoknya udah anjing apa segala macam, udah ngomong deh yang kayak begitu-gitu. Udah nggak bener deh intinya. Posisi malam-malam terus sampai ada yang keluar, kenapa gitu. Enggak, kita lagi nyari tenda temen gitu kan. Tuh lama. Terus ada teman lagi namanya Fepi, dia udah jalan duluan, dia tuh pengen pipis ceritanya, tapi cuma ada batu gede tuh, bulet, cuma ada batu gitu. Gimana caranya? Ya udah kita cewek ngumpetin dia lah istilahnya biar bisa pipis gitu kan. Udah selesai pipis, si E lah kita ngomongnya, si E itu nyenterin lagi. Nggak lama setelah itu kaget tuh dia, kayak kepental, gue ngeliat gerbang, dia bilang kayak gitu. Ngeliat gerbangnya emas, dia bilang kayak gitu. Ya aku nggak ngeliat ya gerbang di mana gitu kan, orang jelas-jelas itu hutan gitu, gak ada gerbang-gerbangan sama sekali. Tapi semenjak ngelihat gerbang, terus si Fepi juga berubah mimik mukanya, yang tadinya ceria, senyum-senyum, semenjak pipis tuh jadi yang diem, banyak ngelamunnya gitu. Kok ada agak aneh nih, udah mulai alarm tuh bunyi nih. Kenapa nih ada yang aneh nih? Jalan. Kok anehnya ngerambat ke aku gitu. Aneh ya rasanya, jalan juga nggak enak. Terus pikirannya gini, aku mau pingsan gitu. Mikirnya aku mau pingsan ngomong tuh ke teman laki-laki yang sebelah, kayaknya gue nggak kuat deh, gue pengen pingsan aja, pengen jatuh gitu. Janganlah, sedikit lagi nyampe kok gitu. Gimana sih, kayak di awang-awang nih, gak enak banget badan gue gitu. Terus apaan sih, lemah banget dalam hati tuh gitu. Coba nguatin diri sendiri. Akhirnya itu udah nyampe tenda tuh udah kelihatan banget itu tenda. Nggak tahu kenapa udah yang kaki juga udah nggak bisa jalan lagi. Pas banget di pintu tenda jatuh. Maksudnya katanya sih pingsan, tapi sempat masih denger sih, aku digotong-gotong, tapi nggak tahu lagi. Sempet di situ itu agak lama. Nah itu tuh yang di video itu tuh posisi lagi gitu, karena katanya aku sendiri udah pucet banget, udah dingin banget, udah nggak gerak, digini-giniin, juga udah mulai nggak ada anget-angetnya, nafasnya udah nggak ada. Wah, udah mulai panik deh tuh ceritanya. Tapi aku masih gak sadar. Kataku, nih orang pada ngapain sih gitu. Orang tidur gitu, ngerti nggak? Tapi mereka nanggepinnya beda. Kalau aku sih, aku ngerasanya tidur. Tapi beda lagi gitu sama yang nanganin aku gitu. Dengan si Akbar sama teman-teman. Makanya mereka bisa bilang, lu tuh koma, lu tuh hampir mati, tau nggak? Lo udah nggak ada denyut nadinya, udah nggak ada apa. Mereka ngomong gitu. Cuma kalau aku ngerasanya ya aku tidur aja biasa.
gitu. Udah gitu, tapi dari situ aku udah nggak inget apa-apa lagi sih. Udah nggak inget apa-apa. Bangun, tapi posisi badan tuh kayak berat banget, lemes banget. Itu kan dimasakin air ya sama teman-teman tuh, dikasih teh, disuruh makan. Itu katanya air mendidih juga minum. Jadi nggak ngerasa itu panas, orang itu ngerasa kayak air biasa aja. Jadi itu tuh baru mendidih, kan kalau gelas kayak gini, kalau dikasih air kan panas ya, ketularan panas. Ini mah enggak, aku minum aja, nggak ada rasa panas sama sekali. Hebat ya. Debus pertama kali tuh. Kayak gitu udah rasanya tuh nggak mau makan, maunya tidur lagi. Ganti baju, ceritanya ditemenin yang cewek-cewek, bilang tuh ke si aku mau tidur ya. Mau tidur, iya, tapi nanti kalau dibangunin makan bangun ya. Ya, lu mau tidur, jangan diganggu, bilangnya kayak gitu. Tidur, denger sih si itu manggil, bangun Fa, makan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, lebih nggak bisa ngegerakin tubuh. Tapi denger si manggil, sampai si itu teriak-teriak, Akbar tolong, ini pingsan lagi gitu. Aku denger itu, sudah aku denger, cuma aku nggak bisa respon apapun di tubuh tuh, nggak bisa. Mulai heboh lagi, bangun. Wah, itu katanya sih udah mulai badan tuh dingin ya, udah mulai dingin. Udah sampai berapa sleeping bag tuh dipakein, 4 kayaknya tuh sleeping bag ditumpuk-tumpuk, tetap aja nggak bangun. Itu lama, dan aku sendiri juga nggak paham ya, karena habis itu aku lupa. Terus bangun juga itu aku nggak tahu jam berapa, tapi kata teman-teman tuh jam 12 malam. Itu ada suara gong. Beneran suara gong. Nah, itu aku langsung bangun. Jadi posisi lagi tidur nih, terus ada suara gong gitu, aku langsung bangun gini, bener-bener meleknya, terus nunjuk gitu. Itu ucapan selamat datang, aku ngomong gitu doang. Tapi terus aku tidur lagi, panik lagi karena ngerasa. Tapi rata-rata yang di tenda itu dengar semua kok. Iya, gongnya itu kalau di Jawa itu ada gamelan yang gede, yang beneran gong, itu bener-bener ditabuh gong gitu suaranya. Kayak gitu udah, aku tidur lagi. Gak berapa lama, tiba-tiba aku tuh nyampe di hutan. Di hutan pertama kali aku kejedot, yang aku diketawain sama si Mbak. Balik lagi ke hutan itu, ada si pohon itu, terus jalannya itu bercabang. Yang kesini tuh jalur pendakian, yang kesini tuh hutan-hutan. Nah, di hutannya tuh hijau banget, hijaunya tuh hijau muda, hijau seger deh pokoknya. Banyak lumut-lumut kayak gitu. Terus aku masuk, ya sambil ngeraba-raba pohon. Pas aku lihat tuh pohonnya tuh ada lumutnya gitu. Jalan lagi, ya nyari-nyari jalan gitu kan, ini di mana sih? Tapi itu terpesona sih sama kebagusannya hutan itu yang belum aku temuin selama pendakian ini lagi gitu. Gak lama ada cewek yang pakaiannya tuh ala-ala kerajaan. Mungkin kalau yang dulu kecilnya pernah nonton Tutur Tinular ya, ya kurang lebih kayak gitu sih bajunya, yang dia selendang-selendang, yang pakai kemben, terus ada gelang di sininya. Yang aku lihat tuh pokoknya khasnya tuh warna hijau botol, tapi lebih terang, tapi lebih gelap lagi. Jadi nggak ngerti juga cara ngegambarin warnanya. Itu dia nemenin, ini loh hutan yang masih asri. Dia ngomong kayak gitu. Siapa? Bilang kayak gitu. Aku nanya dong dia siapa, karena nggak kenal juga. Nggak usah tahu siapa. Dia bilang kayak gitu. Kalau kamu mau lihat-lihat, ya udah saya temenin. Terus dia kayak ngajak ngobrol gitu. Kenapa sih kamu kesini? Ya mau tahu aja rasanya naik gunung gimana. Aku jawabnya gitu doang.
Gak lama sih di situ. Terus aku tuh ngerasanya kayak kedip doang. Oke. Terus aku bangun lagi dari yang si pingsan itu. Terus aku tidur lagi. Terus aku udah beda lagi tempatnya. Oh, jadi sadar pindah tempat Ya, gitu. ya kalau aku ngerasanya dari yang di hutan itu cuma kedip doang. Tapi kalau di versi dunia nyatanya, aku bangun. Habis itu tidur lagi. Terus masuk lagi tuh ke, katanya kalau lewat jalur pendakian Cibodas ya, itu tuh ada telaga. Tapi aku juga nggak tahu sih itu beneran ada apa enggak, karena aku naiknya via Putri. Ya. Itu kayak ada telaga. Nah di situ tuh aku ketemu sama nggak tahu kakek-kakek, nggak tahu nenek-nenek. Jadi yang di sininya dicepol nih, rambutnya panjang, warna putih. Dia bawa tongkat. Tongkatnya itu yang begini, yang melengkung kayu, tapi udah agak rapuh-rapuh gitu, jalannya agak bongkok. Galak sih. Kamu ngapain di sini? Nah, aku inget banget stok persediaan air di tim aku tuh tinggal dikit gitu. Kayak harus ngambil lagi gitu. Harus ngambil lagi. Mau minta izin, mau ngambil air sedikit. Soalnya teman-teman belum pada minum. Izin tuh ceritanya gitu. Dia marah-marah. Gak boleh ada yang ngambil air di sini. Tapi teman-teman saya nggak bisa masak, nggak bisa minum, sedikit aja saya nggak ngambil kok di tengah-tengah, saya ngambil di pinggirannya aja. Jadi tuh gimana sih, itu telaga, namanya air kan pasti dari cetek ke dalam ya. Nah di bagian ceteknya itu ada batu-batu gitu, tapi ada pasirnya juga. Nah maksud aku tuh ngambil sedikit aja di pinggirnya itu agak lama sih, itu kayak perdebatannya. Izinnya boleh ya sedikit aja, itu tuh kayak sebotol aqua gitu aja sih ngambil, akhirnya diizinin. Nggak lama setelah itu, di situ aku udah ngelihat teman-teman aku kok pada tidur di situ, pakai sleeping bag gitu. Gimana sih, ditelungkup gitu ya. Kok berjajar di telaga itu, kataku kenapa mereka ada di sini? Ya itu, kalau mereka nekat ngambil ngambil air di sini, dia bilang kayak gitu. Tapi ini saya minta air buat minum, boleh nggak saya bawa? Boleh, tapi terakhir kali kamu ngambil di sini. Dan kayak gitu. Tapi pokoknya saya inget banget itu namanya telaga itu pada berjejer tidur. Itu sleeping bag warna merah si Akbar, terus ada ini si B, si C, si D, urutannya tuh sampai bisa saya ceritain gitu, karena sebegitu jelasnya mereka tidur di tengah-tengah telaga. Udah dari situ biasa bangun lagi, tapi saya ngerasa kedip lagi, tidur lagi. Sekarang tuh posisinya udah pindah lagi ke puncak gede yang udah ada kawah. Kan kalau di gede itu kan nggak boleh sampai ke bawah gitu ya, cuma ada pembatasnya gitu ya. Nah itu bener-bener tepat di bibir kawah, yang warna kawahnya itu kayak hijau telur asin tapi lebih pudar lagi, tapi agak biru. Itu bener-bener bagus banget. Dari hutan, dari kawah itu bagusnya. Dari situ muncul lagi nih yang si cewek pakai baju kerajaan itu. Dia nanya, bagus ya? Iya. Tapi kamu nggak boleh kesini. Dia bilang kayak gitu. Kenapa aku nggak boleh kesini? Nggak boleh. Setelah bilang nggak boleh, balik lagi tuh aku ngeliat teman-teman aku lagi tidur pakai sleeping bag yang sama, dengan posisi tidur yang sama yang tadi di telaga. Sekarang di tengah-tengah telaga. Kenapa teman-teman aku ada di situ? Iya, itu akibatnya kalau kamu maksa naik ke puncak. Jadi nggak boleh ngambil air, nggak boleh ke puncak. Udah tuh langsung bangun tuh ceritanya. Nah bangun juga nggak, kalau yang tadinya kan bangun tidur lagi, bangun ini enggak. Ini mulai denger ada temannya namanya Asmar, Bang Asmar, dia tuh sambil ngajiin nih. Di kuping sambil manggil, Elva istighfar, Elva denger gue, Elva istighfar. Itu mulai sayup-sayup nih kedengeran. Baru
kembali lagi nih sadar tapi masih bingung. Ini di mana? Bingung gitulah, linglung. Terus, oh iya kita nggak usah ke puncak ya. Kenapa? Ya nggak usah ke puncak aja. Nggak boleh ke puncak pokoknya. Langsung nyampein kayak gitu. Ya mungkin untuk beberapa teman yang lain, apaan sih orang baru pertama naik gunung masa nggak ke puncak gitu kan? Karena kan puncak tuh masih jadi, ya naik gunung tuh harus nyampe puncak. Kalau nggak nyampe puncak tuh berarti lu namanya nggak naik gunung. Kan masih punya stigma kayak gitu. Tapi nggak boleh. Gue bilang nggak boleh. Nggak lama setelah itu, ya ceritanya pada syukuran lah. Aku udah balik lagi nih normal ceritanya. Dan aku juga merasa enteng badannya, udah bisa ceria lagi, udah bisa senyum-senyum lagi. Terus pengen pipis nih, pipis lah harus ke belakang tenda. Belakang tenda kok ada yang ngeliatin ya? Ada yang ngeliatin, ijo lagi tuh kayak si yang si permatanya, tapi mata itu tuh mata. Tapi warnanya tuh kayak si ijo itu. Udahlah buru-buru. Udah nggak lama dari situ badai nih bang, ceritanya badai. Tenda rasanya udah kayak mau copot itu, digeber-geber kayak gitu. Kenapa nih? Kok itu nggak tahu sih. Aku langsung bilang gini, udah yuk masuk semua, kita ngaji bareng-bareng. Pokoknya kita yang kapasitas tenda berapa sih, 4 orang diisi 13 orang atau 10 orang kan ketempetan ya, lumayan deh itu ya. Tapi duduk sih itu posisinya, kita ngelingkar di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir aku posisi yang ini pintu tenda, berarti langsung ke belakangnya. Nah itu aku, sisanya ngerubung di situ. Nah posisi si Akbar itu di samping pintu tenda di situ. Lagi, udah yuk kita berdoa bareng-bareng, kita minta keselamatan bareng-bareng, dipimpin sama Asmar, kita baca Al-Fatihah segala macem. Setelah selesai sholat, itu teriak. Tiba-tiba teriak karena ngelihat si Fandi. Lo ngapain melototin gue? Enggak, gue gak melototin lo, kata si Fandi kayak gitu. Enggak, lo melototin gue. Wah kacau nih. Emang kayak gitu. Udah, terus ada yang makin horornya, tapi itu nggak tahu emang tenda teman kita lagi buka tenda atau emang itu tuh suara kerekan tenda tapi pelan-pelan banget. Krek kayak gitu kan. Agak horor juga ya. Apalagi posisi Akbar yang samping pintu. Apa nih? Gitu. Terus nggak lama setelah itu, nggak tahu dari mana di sebelah aku itu ada namanya Bang A. Aku langsung dorong dia. Karena aku ngerasa kalau dari belakang tuh ada anak panah yang mau ya gimana sih kalau kita kalau kita di belakang ada orang kan kayak ngerasa gitu ya. Nah itu gitu, jadi gini tuh langsung aku pinggirin karena ada yang mau ada anak panah itu dilepas. Loh ini kenapa? Tenda tuh makin ini bang, makin goyang. Itu mungkin kalau nggak kita bersepuluh atau ber-13 masuk itu kayaknya terbang gitu, karena orangnya berat aja ada di situ. Di situ, wah nggak bener nih. Si juga masih suka teriak-teriakan, lo siapa, kayak gitu. Terus nggak tahu aku juga punya keberanian dari mana. Aku bilang ke Bang Asmar gini, Bang bantuin gue sama yang lain. Tolong pegangin tangan gue, kalian semua bantu baca doa Al-Fatihah, pokoknya doa-doa deh keselamatan buat kita semua dan terutama buat gue. Ya oke. Kita pegangan nih, saling pegangan satu sama lain, genggam-genggaman. Aku merem, ceritanya bang, merem. Aku udah langsung keluar tenda nih, pindah posisi lagi. Aku ngelihat di situ, wow, kayak orang perang gitu bang, saling lempar-lemparan busur panah, orang-orang lari-larian, kuda lari-larian, bener-bener kayak orang lagi perang gitu situasinya. Kenapa? Aku nanya, kamu diem aja, nanya ke ada kayak prajurit gitulah ya. Diem aja. Kamu lagi kita lindungin, ada serangan.
Kata si itu, kenapa diserang? Itu salah apa? Kan pasti bertanya-tanya dong, kenapa diserang? Ya karena kalian orang baik, kata si prajuritnya itu. Tapi itu beneran aku ngelihat yang panah dilepas, debu-debu bertebangan itu tuh bener-bener. Terus tiba-tiba kereta kuda ya, tapi bukan dari kayu. Itu tuh logam, nggak tahu emas juga atau apa, yang jelas warnanya gold emas gitu. Jadi sampai saya ngelihat delman yang rodanya itu warna kuning emas, itu turun, yang laki-laki deh. Saya tahu itu laki-laki karena dadanya bidang gitu. Terus pakai celana, tapi di sininya itu bukan rok juga bukan, tapi kayak rombai-rombai, bentuknya gini. Oh iya. Rombai-rombai gitu, pinggirannya warna gold, ininya warna pink sama hijau yang kayak apa? Kayak permata itu. Jadi pink hijau gitu. Datang dia salam ceritanya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya lembut banget, tapi cowok. Suaranya lembut banget. Kamu di sini baik-baik ya, dia bilang gitu. Kamu di sini harus baik-baik, tapi tegas sih. Kamu di sini harus baik-baik. Kesalahan kalian adalah kenapa kalian nggak sholat. Kalian tahu sholat itu perintah Tuhan, tapi kenapa kalian ninggalin sholat? Kenapa kalian harus teriak-teriak waktu maghrib? Intinya itu dia ngomong kayak gitu. Ini tempat bukan untuk teriak-teriak. Pokoknya dia bilang kayak gitu. Sekarang jaga diri kamu baik-baik. Saya pamit. Selebihnya saya akan bantu kamu sebisa saya. Balik lagi nih ceritanya. Naik ke mana? Ke delman ya, itulah. Keretanya lah itu. Delman lagi. Tapi anehnya kalau tadi kan jalannya pelan-pelan nih. Kedengar suara tapak kuda kretak. Kalau ini enggak, Bang. Langsung wus kayak gitu aja. Terbang. Nggak ngerti deh, kan aku nggak ngelihat pasti gitu ya. Langsung wus gitu. Itu juga dirasain sama yang di dalam tenda sih. Anginnya langsung wus kayak gitu. Terus kayak gitu, balik badan. Nah itu aku ngelihat kayak manusia purba yang bawa pentungan itu. Gada. Nggak tahu ya namanya. Ya gada lah itu. Iya, pokoknya bawa pentungan gitu. Rambutnya gondrong. Ya kusut gitulah. Dia tuh gini. Kayak gitu. Hai ya begitu kan. Kenapa? Kamu masuk. Kamu baik, dia bilang kayak gitu. Sendiri atau? Dia sendiri. Jadi dia tuh kayak lari gitu nyamperin. Pas udah deket dia huha sambil ngomong kayak gitu. Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Aku masuk ceritanya. Langsung buka mata lagi. Saya bilang udah selesai. Dia bilang ke teman-teman. Pokoknya aku sih nyampein pesan si bapak-bapak tadi, bilang kita salah besar. Kita nggak sholat. Ya jelas, kita terakhir sholat zuhur. Asar maghrib isya lewat. Terus kita pokoknya dia tuh bilang ada niat hati terselubung. Aku juga nggak tahu, pokoknya di dalam hati tim kita ada niat hati terselubung. Yang mungkin nggak baik kali ya. Jadi ditegur, bener-bener tegurannya tuh sekencang dan sedahsyat itu niat hati. Terus tolong dong kita saling maafin, saling berdoa, kita benar-benar saling introspeksi lah ya. Kalau ini tuh kita salah. Setelah dilihat selesai kayak gitu,
ada lagi nih angin satu gede banget bang, tapi itu kayak nyapu gitu, bus kayak gitu. Itu nyapu beneran bus, dan itu tenda udah nggak goyang-goyang lagi, udah nggak badai-badai lagi. Kan tadi badai banget tuh, sampai bus itu badai banget. Angin ini datang itu selesai, udah selesai. Terakhir udah deh, kita nggak usah ke puncak, kita bener-bener ngaji abis ini. Nah, yang lain kan HP udah pada mati, tinggal satu nih HP-nya Bang Asmar. Pas ngelihat jam, ternyata itu jam 3 pagi. 3 pagi? Itu dari saya maghrib, berarti berapa jam tuh Bang? Dari saya maghrib jam 3. Berarti nggak 6 jam dong ya? Kayaknya lebih deh ya. Ya hampir 12 jam kayaknya. Aduh, nanti judulnya berubah lagi. Oh iya, itu kan POV saya ya. Oke. Karena kan saya taunya saya tidur, terus saya diajak jalan-jalan dan segala macem. Jam 3 pagi kita nyetel Al-Quran ya. Bukan dari YouTube sih, jadi dia tuh punya video yang emang buat ngaji gitu. Kita di situ ngaji pakai video itu, nggak bisa tidur juga, orang 13 orang 10 orang ada di situ, mau tidur gimana? Iya, bener-bener sender-senderan, udah nggak bisa tidur. Akhirnya, lu kenapa tadi? Nggak kenapa-napa, orang gue tidur. Lu denger nggak gue manggil? Kata Asmar tuh. Ya, manggil apa? Iya, gue manggil narik lu dibawa jauh banget. Jadi ya Asmar itu mungkin ngerti kali ya. Jadi makanya tadi itu kalau di recap ke belakang aku bilang Asmar tuh manggil Elva zikir. Elva, lo denger gue, Elva zikir. Itu tuh dia manggil aku karena dia bilang itu udah terlalu jauh. Terlalu jauh perginya. Dia juga sampai takut kalau nggak bisa balik. Dan yang lain juga kayak Akbar dan lainnya juga udah nggak tahu, dan itu juga udah sempet yasinin Bang akunya, karena katanya udah mati. Aku udah mati, jadi mereka udah yang pasrah, udah nggak ada denyut nadi, udah nggak ada nafas. Yang benar aku pakai sleeping bag udah diyasinin, udah tinggal gotongnya aja ke bawah gimana caranya. Iya, berarti yang bener-bener udah nggak ada apa kayak nafas. Iya, udah nggak ada. Iya, tapi kan aku ngerasanya tidur doang. Aku nggak ngerasa separah itu ya gue gitu loh, gak ngerasa itu. Dan itu ceritanya juga waktu sambil turun ya, nggak saat itu juga. Jadi itu kan jam 3, jam 5 bangun sholat. Ingat nggak tadi disuruh apa? Gitu kan, kita bangun sholatnya di dalam tenda. Pagi jam 6, jam 7 sarapan, langsung kita pulang. Turun, posisi itu Surken tuh lagi kabut banget, dingin banget. Nah, nanya dong jadi kan ini tenda kita hadap-hadapan nih Bang. Nggak jauh ya, mungkin 5 meter 10 meter tuh ada tenda orang tuh di sebelah, hampir di belakang lah. Bang, badai ya Bang semalam? Enggak ada badai. Iya. Orang kita masih ngerokok kok, masih ngopi, masih bercanda-canda. Nggak ada angin Bang, nggak ada. Sama yang itu, berarti ini tahu semua ya yang nggak ada badai ini. Iya. Jadi mereka nggak ngerasain badai, kita doang nih yang ngerasain badai. Badai sedahsyat itu. Jadi yang udah beres-beres pulang, nggak ke puncak, sakit sih rasanya, kecewa ya, nggak bisa sampai puncak. Katanya sih deket banget, katanya cuma 15 menit lagi udah nyampe puncak. Tapi ya jangan dibanding kita, misalnya kita pergi 10, misal kita harus pulang 10, jangan ada nambah, jangan ada kurang. Turun ke bawah, nah turunnya itu tuh udah kayak ceria lagi Bang. Saya udah enjoy aja turun, nggak seberat
saya naik, turun, pulang, tapi saya nggak langsung pulang, saya ke mana? Ke rumahnya Akbar dulu. Akbar nanya, tadi lo gimana? Ya saya ceritain kayak tadi, terus posisi tidur, posisi yang ada di mana? Saya ngelihat di telaga sama di kawah. Dia nanya, itu siapa aja yang ngelihat? Posisinya Bang Akbar, Bang ini, Bang ini, Bang ini. Terus Akbar langsung tengok-tengokan sama Bang Heri. Kenapa? Itu posisi tidur kita di tenda sebelah. Sebelum dipanggil ya untuk baca doa bareng. Itu posisi tidur kita semua itu. Gak kelewat satupun. Saya tahu tuh posisi, jadi posisi ini yang paling sini Bang Akbar, terus Bang ini, terus Bang ini, Bang ini, Bang ini sampai ujung. Itu nggak kelewat satupun di mata saya. Itu full, dan mereka itu beneran posisi tidur kita. Dan untung kan kita nggak maksa sampai puncak. Coba kalau maksa, nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa itu udah jadi target incaran? Bisa jadi sih. Sebegitunya, jadi ya banyak sih pelajaran yang bisa didapat gitu ya. Yang satu harus izin orang tua, satu ya manajemen tim lah selama pendakian. Ya maksudnya logistik jangan duluan, tenda jangan duluan, ya beneran kita harus bener-bener satu barisan gitu. Satu istirahat, ya udah kita semua istirahat. Satu capek, ya udah kita capek. Jadi kan kalau kayak gitu mau kita ketinggalan atau mau sejauh apapun, ya ada tenda, ada makanan. Jadi kita bisa makan gitu kan. Sholat tuh apalagi jangan skip deh itu, karena dapat teguran banyak. Ketiga ya hipo sih yang baru saya tahu. Kalau orang hipo ya kayak gitu. Ya kayak gitu, dan baju basah tuh nggak boleh dianggap sepele, nggak boleh langsung tidur, ya harus ganti baju dulu lah minimal. Dan kalau udah selesai hipo pertama itu nggak langsung lo bebas dari hipo, bisa jadi ada hipo selanjutnya karena emang mungkin kondisinya belum sebetulnya stabil. Jadi oke, gini ya rasanya, dan itu pelajaran yang kayak gitu tuh saya bawa untuk ke pendakian selanjutnya. Pokoknya sampai sekarang yang masih saya ingat adalah saya udah nyampe puncak gede dengan pemandangan semenakjubkan itu. Tapi melewati jalur lain. Dengan satu kedipan. Tapi ya berarti ini Kak Elva ini masuk, taruhlah ini masuk ke dimensi lain ya, diajak. Iya bisa dibilang kayak gitu. Masuk ke sana sebentar, pindah tempat, walaupun masih di dunianya dia ya. Iya benar. Masih banyak. Sih kalau di dunia alam sana itu kan sebentar ya, tapi lama di dunia nyata. Iya, karena dilihat dari durasi pingsannya itu, karena tahu-tahu udah jam 3 pagi kok. Itu kan saya yang teriak-teriaknya itu kan maghrib. Ya mungkin, tapi belum gelap sih. Masih masih kayak belum gelap banget. Masih kelihatan lah. Iya. Gitu ya. Berarti kan itu belum. Langit. Iya, berarti kan itu belum terlalu malam banget ya. Dari situ nggak sadar, tahu-tahu jam 3 pagi, ya lumayan lama itu. Habis maghrib jam 7, berarti 8 jam. Iya. Berapa 12? Gila. Ngebayangin itu udah iya, makanya 8 jam itu udah bisa jalan kemana-mana ya. 8 jam jalan kemana-mana, tapi kasihan yang di dunia nyatanya Pak. Saya udah diaisinin Pak. Saya udah dianggap meninggal saya Pak. Iya, posisinya mungkin mereka juga panik. Di hati mereka panik pasti. Panik, mereka udah nangis. Apalagi yang teman saya si Fandi itu pertama kali ngajak saya, udah gitu saya nggak izin. Terus saya kondisi kayak gitu mau bilang apa dia ke orang tua saya? Udah yang Akbar sama Asmer juga udah nyerah. Udah kita turun nyari pertolongan ke ranger ya namanya ya. Minta tolong ranger. Tapi diurungin niatnya karena kalau
kejadian apa-apa lagi sama mereka gimana lagi? Makin panjang kali itu urusannya. Oke, mungkin mereka menunggu pagi mungkin. Iya, mendingan ya udahlah kita di sini apapun yang terjadi udah kita bareng-bareng, jangan ada yang mencar lagi. Betul. Takut jadi masalah baru lagi. Kalau mungkin masalah baru lagi ceritanya nggak gini kali Bang. Beda lagi. Nasib si E itu gimana jadinya? Nasib si E tuh ya dia masih percaya nggak percaya sih. Kalau dia emang teror, nyebutnya teror nggak ya ini? Lebih sering Bisa jadi teror. ya lebih sering dihantui gitu. Maksudnya yang dia pertama kan dia ngeliat gerbang itu, terus tiba-tiba dia ngejerit karena ngerasa dipelototin, bener-bener dipelototin. Terus ya pulang juga aku kira sih bakal berubah ya cara ngomongnya gitu. Cuma ternyata ya masih ada mungkin hal yang agak bikin nyelekit di hati. Jadi kita tuh turun kan dan sholat masuk zuhur ya. Kita sholat lagi tuh. Di situ tuh udah mulai semuanya tuh sholat berjamaah. Yang tapi nggak bisa semua ya karena lahannya waktu itu kebagiannya kecil doang. Jadi dibagi 2 kloter. Tapi dia nggak sholat. Dia bilang pada sosokan alim banget sholat. Ngomong gitu. Iya kan agak gimana ya. Sosokan alim banget sholat sambil dia tuh kayak bawa trackpole, tapi trackpole kayu deh kalau nggak salah, sambil sosokan banget sih pada sholat so alim kayak gitu. Iya. Gitu. Kan takut lagi ya kalau kayak gitu, ntar gimana lagi. Aduh ya Allah, jangan ya Allah, udah sekali aja ya Allah. Mungkin doanya dikencang-kencangin deh. Dia kayak gitu turun, makin kesini kan itu kayaknya masih penasaran ya kita semua setim itu, kenapa sih kok bisa jadi kayak gini. Kayaknya nggak mungkin deh kalau cuma karena kita nggak sholat doang, tapi sebegitu apa ya, bisa dibilang itu heboh ya. Iya, gitu kan kayaknya nggak mungkin juga sih. Ternyata yang maksud niat terselubung ya mungkin ada yang mau ajang pamer lah, atau ajang mungkin dia punya ilmu gitu mau dia buktiin. Karena ini sih investigasinya Bang Akbar ya. Dia bilang memang ada yang bawa miras gitu sih ke gunung. Mungkin gak suka juga kali ya, secara sholat aja dia nggak mau, apalagi bawa miras kayak gitu. Kayaknya jadi ini juga sih. Cowok apa cewek nih yang bawa? Cowok. Tetap cowok. Bandel, nggak di kota, nggak di gunung. Ya mungkin biar kuat ya. Tapi dia dapat keanehan sendiri sih katanya. Dia ngerasain gempa lokal. Dia ngerasain gempa lokal. Itu menurut dia ya cerita? Menurut dia hasil dari investigasi Akbar. Karena kan ditanya ini satu-satu, kenapa gitu, karena masih nyari gitu loh sebab ini tuh apa aja gitu kan. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk semuanya itu. Kenapa aku sendiri juga teman-teman lain, oke, kita ceritain aja, kita blow up aja ini cerita. Sebenarnya bukan karena untuk mencari simpati ya, atau mencari viralan itu, karena dulu juga sebenarnya belum heboh viralan ini tuh, belum heboh gitu. Kita nyeritain ini tuh fix murni pengen ini tuh jadi pelajaran bagi banyak orang. Terserah mau orang percaya atau enggak, kita juga nggak bisa maksain. Tapi di dalamnya ini tuh pasti ada niat pesan-pesan yang bisa untuk disampaikan. Jadi intinya oke, kita blow up, kita taruh di media tuh lebih ke ngasih tahu, karena kan sekarang mulai banyak ya pendaki tuh sekarang ya, yang muda-muda pemula. Iya, sekarang tuh udah banyak. Karena kalau dulu
awal aku naik itu emang udah banyak, tapi belum seheboh sebanyak sekarang gitu pendakinya. Jadi udah menjamur banget. Iya, sekarang udah banyak banget yang naik gunung, udah banyak lah sekarang. Jadi naik gunung tuh nggak bisa dianggap sebelah mata. Oke, Kak Elva. Jadi di video atau di podcast saya sama Bang Akbar tahun lalu kan pernah dibahas juga nih, Bang Akbar katanya, padahal nih anak-anak udah dibilangin kalau maghrib berhenti dulu. Oh iya, gitu. nggak boleh jalan. Nggak boleh jalan gitu, di mana-mana sih emang ya di gunung mana juga kalau udah maghrib. Jangan kan di gunung, di rumah aja kita jangan. Iya sih, lebih baik kerja lah gitu, kita berhenti dulu gitu. Nah di sini terjadilah si ini teriak-teriak dengan umpatan. Iya. Umpatan yang bahasanya semua kata-kata kotor keluar. Iya, betul. Ya, itu sih emang dari awal sih udah di highlight nih. Jadi sebelum pendakian nih bener-bener udah di highlight nih, jadi briefing. Pokoknya kalau maghrib kita stop dulu. Kita istirahat dulu. Jangan jalan. Ya mungkin ada miskom kali ya, terus kita juga yang aduh mana sih tenda, udah nggak ketemu-temu gitu loh. Jadi yang ya lupa segalanya, keluar teriak-teriak ya, maksudnya yang nggak hanya di gunung sih, di perkotaan atau di perumahan lagi maghrib kita teriak-teriak, apalagi pakai omongan yang nggak pantas juga kan kayaknya nggak enak didengar ya sama orang-orang. Ya apalagi itu di gunung yang kita nggak tahu ada berapa banyak makhluk goibnya yang kita berdampingan itu ya. Kalau kita jalan di kota juga bisa aja kita dilempar sendal sama tetangga kan karena teriak-teriak, apalagi di gunung gitu yang notabene-nya mungkin lebih mengedepankan adab. Mereka mungkin lebih ke sopan santun, itu harus dijaga banget. Namanya kita bertamu ke tempat orang tuh gak di mana-mana sih sopan santun. Lah, gitu. Pergi assalamualaikum, pulang pamitan. Iya, waalaikumsalam. Jadi kan enak ya, baik-baik. Ketika kita nanti mau datang lagi mungkin oh iya ini baik nih. Jadi ya dilancarin aja gitu nanti. Jadi walaupun saya sendiri juga belum berani lagi untuk nuntasin PR itu. Terakhir Kak, ini andaikan selama 8 jam itu kan koma nih, istilahnya koma lah seperti istilahnya itu koma, ya, nggak ada napas, nggak ada denyut nadi, nggak ada semuanya darah ngalir atau udah dingin ya. Udah dingin, itu dingin. Andaikan Kak Elva ini nggak balik lagi, lewat mungkin ya. Lewat di mana? Itu 50-50 sih Kak, bisa jadi ketahan di sana. Ya kan, bisa jadi ya saya pulang tapi dengan nama, walaupun raga utuh tapi ya tinggal nama. Kan dua nih, kalau saya lewat berarti jiwa saya ditahan, raga ada, atau jiwa raga full tapi tetap lewat. Itu lumayan sih nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya itu cuma ya masih kuasa Tuhan lah, masih diberi kesempatan berikutnya dan ngasih pembelajaran ke yang lain juga sih. Kayak gitu. Oke, Kak, terakhir. Apa? Ada yang mau disampaikan nggak nih buat penonton setia di rumah? Pesan dan kesan mungkin? Kesan dan kesan, pokoknya setiap pendakian itu harus nurunin ego. Itu puncak nggak akan kemana. Percaya, harus saling percaya deh sama tim kalian. Kalau misalnya salah satu tim bermasalah, karena nggak semua pendakian lurus, nggak bisa diketok rata semua tenaga manusia itu sama. Udah istirahat, kita harus menghargai tenaga orang satu sama lain. Udah gitu sebagai manusia yang memiliki agama, yang punya keyakinan masing-masing, ibadah tuh nggak boleh sampai kelewat. Ibadah tuh harus dimanapun, itu adalah kewajiban kita pada Tuhan. Itu aja. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan mistis jejak backpacker bersama narasumber kita, Elva. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video YouTube Jejak Backpacker sebanyak-banyaknya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Eva, terima kasih lagi. Makasih banyak ya Kak, udah diundang. Banyak, udah jauh-jauh loh. Iya. Saya ngilang lagi nggak ini? Ya? Saya ngilang lagi nggak? Oh nanti, Oh, enggak. saya dulu. Sampai jumpa.